saya berada di Desa Maju Tengah, dan salah satunya Desa Maju Tengah dalam APBDes telah menganggarkan program ketahanan pangan, yaitu baik nabati maupun berani. Dan kami saya sudah ditemani Pak Kades dan Sekdes, dan di belakang ada dari pangan. Dan saya terlebih dulu akan berkenalan dulu dengan Pak Kades. Siapa namanya Bapak? Nama saya Sarpono, Kepala Desa Maju Tengah, Kecamatan Kemangkono, Kabupaten Sidoarjo. Dan juga saya Pak Sekdes. Pak siapa? Saya Sahid, Sekdes Maju Tengah, Kecamatan Kemangkono. Ya, hari ini saya Aris Yudianto, pendamping lokal desa, akan memonitoring tentang kegiatan ketahanan pangan, yaitu ada peternakan kambing, peternakan sapi, dan ada tanaman kelapa ya. Dan lokasinya kita nanti akan bersama-sama Pak Kades, Sekdes, dan Kepala Desa untuk meninjau lokasi ketahanan pangan. Boleh saya ke sana Bapak? Mulai silakan. Terima kasih. Ini lokasi peternakan kambing domba. Nah, di sini kita bicara tentang ketahanan pangan yang kebetulan di Desa Maju Tengah adalah dengan kambing domba. Nah, saya pengen tahu ini Pak Kades dan Pak Sekdes dan semuanya, untuk tempat ini kambingnya, olahan kambing ada berapa luasnya berapa? Iya, karena yang untuk kambing. Oh, yang kambing ya sekarang 350 meter. Nah, kemudian Pak Sekdes. Nah, saya tanya ke Pak Sekdes, untuk alokasi di APBDes untuk kambing ini berapa alokasinya? Ini termasuk kandang. Oh, ini gini ya, ini untuk kambing ini diharapkan sekitar 109 lah yang untuk domba. Lalu ini untuk kandangnya ini dari ya. Jadi Desa Maju Tengah itu menganggarkan kambing 168 ekor. Nah, ini prosesnya seperti apa? Yang pertama saya ingin tanya, ini lamanya untuk dijual itu berapa hari? Nah, ini kan pas di lokasi Maju Tengah juga ada yang pertama itu ada peternakan domba yang mana telah menggeluti domba, yaitu dengan 35 hari panen. Iya. Itu sudah 35 hari panen sudah melakukan. Lalu dari masyarakat Maju Tengah semuanya antusias, maka dari itu di dalam Pusdes itu menghendaki untuk desa ikut memelihara kambing. Nah, ini pas kebetulan ada alokasi yang dilokasikan ke apa namanya, ke bidang ketahanan pangan, di mana bidang ketahanan pangan itu ada hewan nih. Akhirnya itu sudah sepakat itu untuk mengadakan peternakan domba. Nah, sebenarnya ini kita sudah jalan nggak apa-apa. Ini untuk pakannya gimana? Ini kan fermentasi berarti ya. Ini pakannya prosesnya seperti apa? Ini pakan bukan fermentasi, dia bukan. Ini konsentrat, karena ada perbandingan, yaitu ada unsur serat, unsur protein, Iya. unsur mineral, Gitu. ya. Nanti dijadikan satu untuk mendoping supaya cepat gemuk. Gitu. Kemudian ini yang namanya hewan pasti kan ada penyakit. Apakah ada spesialis khusus untuk bagian kesehatan untuk menangani ini? Oh, ada. Ini ada. Ini kalau kesehatan di bidang perdombaan atau hewan itu ada. Memang ada penyakit-penyakit yang sangat rawan di satu domba, yaitu yang sangat rawan sekali itu mencret. Oh, Iya. gitu. Nah, saya pengen tanya ke Pak Sepeni, ini Babinsa, kenalan.
namanya siapa? Pak Deswanto. Sudah berapa lama di Kemangkon? Saya di Kemangkon sudah sekitar 2 tahun. 2 tahun. Nah, saya tanyai orang yang bukan orang Kemangkon Masa Tengah. Nah, ini menurut Pak Deswanto seperti apa dengan desa itu bisa membuat kandang, kemudian ada domba. Nah, seperti apa? Sangat bagus sekali, Bagus, iya. mengapresiasi karena ini bentuk kemandirian desa, membantu pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan, karena saya yakin ini akan menghasilkan uang yang cukup banyak. Kalau saya dilihat dari kapasitas dengan jumlah domba yang ada, saya rasa hasilnya sangat luar biasa. Terima kasih tadi Pak Deswanto dari Kodim ya. Koramil. Koramil Kemangkon, salah satu yang ikut menganalisis juga tentang kegiatan ketahanan pangan, karena beliau juga adalah mitranya desa. Selanjutnya Pak Kades, ini satu ekornya profitnya berapa? Nilai rupiahnya, misalkan satu ekornya itu misalkan hasilnya misalkan berapa puluh ribu? Kalau ini dihitung-hitung, waktunya 35 hari, punya keuntungan 40.000 bersih per ekor. Ada yang rawat dan lainnya itu sudah dibayar, jadi bersih 40.000. Gitu ya. Berarti per ekor kita sudah bersih 40 ya. Kemudian berapa yang ini kan ada 168 ekor. Berapa ada dari Bumdes? Ini tenaga kerja ini 2 orang. Yang dibayar per tenaganya itu per musim 35 hari 2 juta per orang. Bahkan ini 2 orang yang merawat. Oh begitu. Di satu musim 4 juta yang merawat. Untuk perawatan, pakan, kemudian petugas dari karyawannya itu gajinya udah gede lumayan. Nah, ini berarti desa itu bisa meningkatkan ekonomi bagi masyarakat, tentunya ini sangat bermanfaat. Nah, demikian kita sudah berbicara panjang lebar, kemudian di proses peternakan kambing domba. Nah, ini prosesnya sangat simpel, mudah, hanya dengan 35 hari ini desa sudah bisa memanen dan tentunya sudah bisa mendapatkan PADES atau sudah bisa menghasilkan uang. Nah, terus selanjutnya selain ada kambing, di sebelah sana ada makan sapi ya. Jadi ini salah satu saya apresiasi kepada Pemdes Aceh Tengah, kepada Pak Kades, bahwa di sini itu agak komplit, ada peternakan domba, kemudian ada peternakan sapi, kemudian yang sebelah saya adalah tentang tanaman pohon kelapa. Kita ikuti untuk checking ke sebelah sapi. Oke. Di belakang saya ini ada makan sapi ya. Selain tadi kita sudah melihat domba, dan sekarang target kedua adalah tentang sapi. Nah, saya pengen tanya ke Pak Kades dulu. Ini sapinya ada berapa ekor Pak? Ini 7 yang 3 breeding, yang 2 menemukan, yang 2 pembakalan betina. Kalau breeding itu apa Pak? Kalau breeding ya cara lebihnya pengembangan, Pengembangan. itu biar manak lama. Oh begitu. Iya. Ini yang 3 udah sedang hamil 2. Oh, yang 3 sudah hamil 2. Yang bakalan jangan sudah gemuk, nah sekitar mungkin bisa dibuat. Ya, dulu berapa juta pembeliannya? Ini 7 ekor semuanya dengan harga 97.700.000 rupiah. Nah, ini tahun berapa berarti ini? Ini tahun 2022. Iya, berarti nanti sebentar lagi akan dijual ya musim haji ya. Insya Allah itu 2. Iya. Dan kita sudah tadi mendengar dari Pak Kades, ini ada beberapa profil ya, dan saya pengen tanya ke Pak Supir ini. Nah,
Untuk sapi 7 ekor, ini berapa orang yang merawat? Dari proses apa sih namanya? Pencairan rumput ya. Nah, ini berapa orang? Ini begini ya, ini dalam pemeliharaan sapi ini dibuat sistem gaduk. Di Baduk itu apa? Gaduk itu Maro. maro. Oh, maro. Jadi dari masyarakat itu untuk memelihara. Oh gitu. Ini masing-masing itu 1 orang untuk memelihara. Di situ ada persentase yang 60% untuk penggaduk, yang 40% untuk ke bumdes. Ya. Lalu di situ nanti untuk keselanjutnya nanti berurutan. Jadi nanti masyarakat yang setelah ini nanti sudah panen, nanti ada lagi masyarakat yang mau untuk itu. Jadi semuanya itu untuk pemberdayaan masyarakat juga. Ya, demikian pemirsa keterangan dari para Pemda, Pak Kades, dan Pak Kades tentang proses terakan pengemukan sapi, dan ini kita sudah memiliki 2 ekor sapi, dan sebetulnya ini akan menjadi inspiratif ya buat desa, bahwa jalan desa itu sebenarnya multifungsi untuk ketahanan pangan, kemudian untuk pemberdayaan, dan ini salah satu yang inspirasi desa Masa Tengah, bahwa di sini sudah komplit tentang ketahanan pangan karena ada ternak, kemudian ada tanaman buah kelapa. Nah, kita bisa lihat di sini ini sapinya sudah gemuk. Ini ada yang sudah mulai hamil, kemudian sebelah sana yang untuk khusus pejantan juga sudah meninggal, dan mungkin nanti di bulan depan ini beberapa ekor akan dijual karena sudah musim jual. Nah, demikian tentang sapi, dan kita nanti akan beralih ke tanaman pohon kelapa. Ya, sekarang kita beralih pandang. Kalau tadi kita lihat hewan-hewan, nah sekarang saatnya kita lihat yang hijau-hijau. Nah, kebetulan kita sudah ada di lokasi tentang ketahanan pangan Nakati ya. Di sini ada pohon kelapa. Nah, saya pengen tanya dulu ke Pak Kades. Ini area lahan ini miliknya siapa? Ini miliknya punya desa, desa Pak. Ini karena tanah agak kurang bermanfaat, Itu maka dari itu saya alih dengan adanya tanaman kelapa juga. berarti memanfaatkan tanah kosong ya, yang kurang bermanfaat. Kemudian luasnya ada berapa? Kalau ini 7.000 meter persegi. Jadi lahan yang dipunyai desa ini memakan lahan kosong 700 meter persegi. Kemudian ini dimanfaatkan, yang pertama itu untuk kandang kambing, yang kedua untuk kandang sapi, dan yang ketiga ini adalah untuk tanaman pohon kelapa. Saya sekarang tanya dulu ke Pak Sekdesnya. Ini tanaman kelapa hijau, merah, atau biru? Ini yang kita ambil itu tanaman kelapa hijau. Hijau. Genjah hijau ya. Ya, ini genjah hijau, itu jenis baru, yang mana ini untuk tenggang untuk mulai berbuah itu sekitar 5 tahun itu ya. 5 tahun berbuah. Sudah berbuah. Ya. Kemudian alokasinya berapa juta ini? Dulu alokasinya sekitar 10 kilo ya. Juta. Untuk pohon kelapa saja atau dengan biaya perawatan? Untuk untuk penanaman dan perawatan pohon kelapa. Ini lokasinya tidak hanya di sini. Oh, ada beberapa tempat berarti ya? Ada beberapa. Kalau tidak salah itu 1, 2, 3, 4, 5. 5 tempat yang ada di sini. Ini semuanya mengambil, ada sebagian yang kelapa kopior. Itu ada kelapa kopior, itu juga ada, tapi yang lebih banyak itu yang genjah hijau. Oh, gitu. Ini prosesnya perawatannya ada berapa orang yang merawat tanaman ini? Ini juga kerjasama lagi dengan BUMDes. BUMDes. Ya, jadi kita mempunyai lembaga BUMDes, itu lembaga ekonomi desa, yang mana kita gunakan, kita bangkitkan untuk mengelola dana-dana desa yang ada supaya nanti bisa diberdayakan.
dipercayakan semuanya berjalan, desa berjalan, budaya berjalan. Nah, untuk pengelolaan tersebut nanti oleh Bumdes sendiri. Nah, ini sebentar lagi ini ada penyiangan dan pemupukan sebentar lagi. Tahun 2008 bahwa salah satu prioritas dari desa lainnya itu adalah Bumi Medan. Ini sesuatu yang memang menarik dan semoga bisa menjadi inspirasi di desa-desa, bukan hanya di Kemangkon tapi di seluruh Nusantara. Dan saya tanya ke Pak Kiswanto sebagai Babinsanya. Nah, jika Bapak lihat ini ada 3 kegiatan yang sebenarnya dari dana desa dan bisa diketahui sendiri Bapak bahwa manfaat dari desa. Nah, harapan Pak Kiswanto selaku Babinsa kedepannya untuk ini seperti apa? Harapan saya sebagai Babinsa, program ini sangat-sangat positif dan sangat baik. Harapan saya ke depan lebih ditingkatkan lagi. Misal ada lahan-lahan yang tidak bermanfaat bisa digunakan lagi, karena saya lihat di sini sudah saling sinkron. Dalam artian ini ada tanah, ada peternakan dan rumput bisa ngambil di sini. Sinkron ya. Sinkron, sangat-sangat sinkron. Nah. Jadi ada pohon apokat dan sebagai kelapa, terus itu ada tanaman suket gajah atau apa bisa dimakan untuk pakan itu sendiri. Terima kasih Bapak keterangannya, dan salah satu yang menjadi inisiasi bahwa inilah manfaat dari desa yang telah digunakan oleh pemerintah Desa Majak Tengah bersama Kemangkon. Di antaranya Bumdes sudah bergerak, kemudian ketahanan pangan juga sudah bergerak, dan semoga ini menjadi langkah yang awal dan yang baik dan seterusnya akan menjadi pionir di Kecamatan Kemangkon dan bisa meluas lagi di wilayah Indonesia, karena di sini sudah kita lihat keberhasilan di bidang peternakan bahwa hanya dengan 35 hari itu sudah bisa panen, kemudian sapinya juga nanti kita panen, dan ini pengembangan di sektor pertanian juga sudah bisa kita lihat. Dan saya sebagai reporter Briefing News ini melaporkan, sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.